Shalom teman-teman, selamat malam. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua, dan langsung saja pada sesi ini kita simak sama-sama penjelasan dari Pak Kamarudin Simanjuntak seperti yang kalian semua perhatikan di layar. Karena kami menduga ini pelakunya bukan satu saja, karena ada yang berperan untuk menyayat, menikam dan sebagainya dari belakang, ada juga yang berperan menembakkan begitu. Jadi oleh karena itu kami sangat yakin pelakunya ini bukan satu orang tapi terdiri dari beberapa orang, maka kami pasal 55 satu pidana yaitu tentang penyertaan dan atau pasal 56 tentang perbantuan. Oleh karena itu kami sangat menyesalkan sikap daripada Kapolres Jakarta Selatan yang belum menangkap siapa saja yang ada di tempat kejadian perkara setidak-tidaknya untuk melakukan penangkapan 1 kali 24 jam. Tetapi kami melihat bahwa Kapolres Jakarta Selatan dengan jajarannya telah disetting oleh seseorang untuk tidak melakukan pekerjaan atau kewajibannya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian kami juga sangat menyesalkan tindakan daripada penyidik daripada Kapolres Jakarta Selatan yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai SOP, antara lain tidak mengamankan barang bukti, kemudian tidak memanggil inapis pada saat itu, kemudian tidak juga memasang polis lain, tetapi membiarkan barang bukti dirusak, bahkan mereka terkesan menjadi pekerja daripada orang yang diduga menjadi pelaku. Kemudian termasuk juga Kapolda Metro Jaya, dia punya peran untuk mencitrakan bahwa seolah-olah Bapak Ferdy Sambo dengan Ibu seolah-olah dia korban. Nah, padahal penyelidikan belum dilakukan secara sempurna. Nah, padahal di sini sudah ada kematian. Seharusnya dengan adanya kematian, adanya terbunuh seseorang di situ, maka semua harusnya orang-orang yang berada di situ sudah harusnya ditangkap dan diamankan dulu untuk dimintai keterangan sesuai undang-undang minimal penangkapan 1 kali 24 jam. Dan apabila setelah dilakukan pemeriksaan dan sebagainya, orang yang dianggap tidak terlibat misalnya bisa dipulangkan setelah 1 kali 24 jam sesuai kewenangan penyelidik atau penyidik Polri. Tetapi apabila diduga terlibat, maka seharusnya dilakukan suatu surat perintah penahanan untuk 20 hari, kan begitu ya, dapat diperpanjang 40 hari, kemudian dapat diperpanjang lagi kalau ini pembunuhan terencana sesuai pasal 29 yang kalau bila ancamannya di atas 9 tahun bisa diperpanjang lagi hingga 120 hari. Nah, oleh karena itu saya cukup beralasan mengatakan supaya Kapolres Jakarta Selatan itu segera dicopot, karena dia tidak bertindak sebagai penyidik Polri tetapi dia menjadi terkesan penyuruh ya, atau disuruh oleh seseorang untuk melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Kemudian saya juga cukup beralasan meminta kepada Kapolri maupun kepada Presiden Republik Indonesia, CQ Komisi 3 DPR supaya mendesak agar Kadipropam Polri dalam hari ini Bapak Irjen Pol Ferdy Sambo segera dinonaktifkan dulu demi efisiensi penyelidikan maupun penyidikan. Demikian juga dengan Karopaminal supaya segera diberhentikan juga, karena saya sudah beberapa kali mendapatkan laporan bahwa yang bersangkutan ini melakukan perbuatan-perbuatan yang diduga perbuatan tercela, di antara lain ketika beliau datang ke Jambi menemui klien saya, ada di sana perbuatan yang menurut saya tidak sesuai dengan prosedur kepolisian, yaitu memerintahkan klien saya meletakkan handphone, melarang memoto, melarang memvideokan atau merekam percakapan, kemudian menutup pintu dan menutup gerbang. Ini berlebihan menurut saya. Itu sebabnya kemarin itu kami minta supaya Presiden Republik Indonesia atau Panglima TNI supaya memerintahkan pengamanan dari marinir maupun dari Angkatan Darat untuk memberikan keamanan kepada klien kami yang jiwa dan keselamatannya terancam. Walaupun dalam 1-2 hari ini ada perubahan yang sangat luar biasa, karena Bapak Kapolda sudah 2 kali berkunjung ke sana dengan sikap yang sangat ramah. Nah, tapi sebelumnya sangat kami sayangkan karena di sana terlihat sangat arogan menurut informasi dari para klien kami dan sesuai dengan video-video yang diberikan kepada kami, di mana setiap hari di sana disuplai polisi entah apa maksudnya tanpa disertai surat penugasan dan tanpa memperlihatkan surat perintah penugasan ke sana. Baik teman-teman, itu tanggapan ataupun penjelasan dari Pak Kamarudin Simanjuntak. Sebagaimana sudah kita simak sama-sama dari penjelasannya beliau, kita melihat bahwa memang kasus ini luar biasa sekali menarik perhatian publik.
banyak hal-hal yang tidak kita ketahui tetapi pada akhirnya baru kita dapati informasinya sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kamarudin Simanjuntak. Nah, teman-teman sekalian, kita sebagai orang awam memang kurang tahu bagaimana hal ini diupayakan supaya kemudian diungkap semua kebenarannya ke publik, tapi kita percayakan kepada Pak Kamarudin sebagai penasihat hukum dari pihak keluarga almarhum supaya pada akhirnya mereka bisa bekerja dengan luar biasa dan upaya-upaya yang dibuat ataupun yang ditempuh dalam proses hukum ini semuanya bisa membuahkan hasil pada akhirnya. Nah, teman-teman sekalian, ini informasinya saya beberapa waktu belakang ini memang intensif sekali berbagi informasi seperti ini kepada teman-teman, tapi tidak secara keseluruhan karena memang ada beberapa pernyataan dari Pak Kamarudin saja yang saya secara pribadi mau soroti dan mau bagikan kepada teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau menyimak penjelasan beliau secara keseluruhan itu ada di Pak Hendo Firleso ya, seperti yang ada di layar kalian semua, teman-teman bisa mengaksesnya di situ. Nah, bagi saya secara pribadi ini menjadi satu pembelajaran yang luar biasa di masa depan, di masa yang akan datang supaya hal-hal seperti ini tidak terulang. Nah, saya juga baru tahu teman-teman sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh beliau, ada aparat-aparat yang ke sana. Kita nggak tahu bagaimana tujuan dalam rangka apa atau seperti apa ya. Itu Pak Kamarudin dan klien beliau lah yang mengetahui hal seperti ini. Tapi sebagai sumber informasi, ya kita tadi sudah sedikit mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Karena itu teman-teman sekalian, ya mari terus doakan supaya pada akhirnya hal ini bisa terungkap. Dan teman-teman kalau memperhatikan di media sosial ini memang intensif sekali ya. Coba kita lihat teman-teman, Brigadir Joshua ini kalau kalian searching di media sosial memang ini muncul banyak ya. Nah, ini dia seperti yang ada di layar kalian semua, bahkan di sini tuliskan ternyata Brigadir Joshua ini sempat kirim pesan penugasan terakhir ya. Nah, itu dia teman-teman, penugasan terakhir kepada siapa di sini. Lalu di sini 3 ponsel ya milik Brigadir J hilang ya. Ayah minta agar tak ada yang ditutupi. Nah, itu dia teman-teman yang kemudian ramai sekali di media sosial memang seperti yang ada di layar teman-teman. Coba kita lihat dulu apakah kelihatan atau bagaimana. Coba kita simak sama-sama di sini teman-teman. Ini sedang loading jadi kita dengarkan sama-sama terlebih dahulu. Jadi supaya nanti teman-teman bisa melihatnya. Ini jaringannya kurang ini. Teman-teman ini judulnya, beritanya kelihatan di sini ya. Bahkan di sini juga ada komentar-komentar tambahan ini dari berita di sini teman-teman. Judulnya sangat jelas sekali ya. Barada seharusnya tak punya ini lihat melaras pendek itu ya, tapi kok berani. Nah, inilah yang kemudian menjadi pertanyaan-pertanyaan netizen di media sosial terkait dengan hal yang seperti ini. Itu dia teman-teman. Jadi kita doakan saja yang terbaik supaya upaya-upaya yang sedang dilakukan ditempuh sekarang ini semuanya bisa berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan tentunya, supaya pada akhirnya ini bisa mendatangkan kebaikan dan kemudian pihak keluarga yang menginginkan agar ada keadilan terkait dengan hal seperti ini mereka mendapatkannya. Itu yang kita harapkan teman-teman. Terima kasih semuanya. Ya kita doakan terus yang terbaik untuk situasi yang seperti ini.